berteriak minta tolong simpan saja. Bersikap baik dan menyerah. Kau manfaatkan saat aku berlatih untuk diam-diam meracuniku. Benar-benar keji dan tak tahu malu. Sang Lingxi, kau sudah keracunan bubuk harmoni ekstremku. Kau harus melakukan aktivitas seksual yang intens dalam waktu setengah jam, atau meridianmu akan hancur, dan kau akan meledak dan mati. Kali ini, kau tidak bisa lepas dari genggamanku. Bahkan jika aku mati mengenaskan, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kau masih berani bicara besar. Film was translated and narrated by M Media. Dari mana anjing liar ini datang? Berani merusak perbuatan baik kakak ME. Aku pikir kau ingin mati. Adik kecil, dilihat dari bakatmu, kau cuma manusia biasa. Jiang Ting adalah murid inti sekte Xiao Yao. Dia sudah capai puncak pemurnian Qi. Cepatlah kabur. Jangan mengorbankan dirimu dengan sia-sia. Jadi dia cacat. Merangkak dan minta maaf padaku sekarang. Mungkin akan kupikirkan untuk ampuni nyawamu. Yang paling kubenci, Lin Fen, adalah orang-orang cabul dan jahat. Hari ini akan kukirim kau ke mata air kuning. Satu pedang Xiao Yao. Ini sebenarnya satu pedang Xiao Yao. Ini terlalu mengerikan. Satu pedang Xiao Yao adalah jurus rahasia sekte pedang. Teknik pedang tingkat menengah peringkat hitam. Bahkan kultivator tahap tengah pembentukan fondasi akan langsung terbunuh. Apalagi Lin Feng baru tahap awal kondensasi Qi. Kau pasti merasa takut sekarang kan? Bisa mati oleh pedang Shantingku. Bisa dianggap sebagai puncak hidupmu. Sekarang dantianku rusak, dan aku satu alam utama lebih rendah darinya. Kalau aku tak naikkan lagi level kultivasiku, aku khawatir akan sulit untuk menang. Mari kita pahami tebasan pembelah gunung sekali lagi. Aku ingin tahu, apakah itu masih akan efektif. Untung di hidup dulu aku latih jiwa bela diri senjata. Seorang dulu bergelar dari pedang Hautian. Keterampilan jiwa pedangku telah mencapai puncaknya. Kultivasi keterampilan pedang ini, dan kultivasi keterampilan jiwa pedang Hautian, sebagian besar serupa. Kalau begitu, ku pelajari lagi tebasan pembelah gunung. Bersinar di akar batang surgawi sekali. 7 bintang cemerlang mewujudkan cemara naga. Ini benar-benar berhasil. Aku kembali mudah tingkatkan tebasan pembelah gunung ke alam peringkat hitam tingkat menengah. Sepertinya kau, sampah ini, sudah ketakutan setengah mati oleh tekanan kuat dari satu pedang X Yao Yauku. Lin Feng, lari cepat. Tebasan pembelah gunung. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap mata, kau benar-benar mengambil tebasan pemecah gunung tingkat menengah peringkat kuning, lalu naik ke tingkat menengah peringkat hitam. Bahkan seorang jenius super, sekuat kultivator tahap puncak pembentukan fondasi, tidak bisa melakukan itu. Kau, monster macam apa Film kau was ini? translated and narrated by M Media. Ini? Bagaimana ini mungkin? Apa yang kau lakukan? Lin Feng, aku telah diracuni oleh racun aneh. Hanya kau yang bisa menyelamatkanku. Aku masih memiliki tanggung jawab penting. Aku tidak bisa mati. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan tubuhmu untuk mengeluarkan racun bagiku. Tidak. Dantianku rusak total. Aku tidak bisa menembus penyegelan kultivator fondasi menengah. Aku pernah menjadi dulu bergelar puncak. Tak kusangka aku jatuh serendah ini. Benar-benar dinodai oleh seorang wanita. Terlalu memalukan. Sama sekali tidak boleh ada yang tahu. Sekolah Lingshan. Seleksi murid resmi dimulai. Sekti Lingsan. Kudengar Kaisar Agung Abadi, yang pernah menaklukkan benua reruntuhan ilahi, Lin Shenzhou, berasal dari Sekti Lingsan. Tempat itu memiliki sumber daya kultivasi puncak terbaik di dunia. Kebetulan aku punya tiket sekte dan bisa ikut seleksi murid. Sekti Lingsan. Aku, Lin Fen, telah tiba. Sekti Lingsan. Saudara, sudah berapa tahun kau datang? Aku ikut penilaian 7 tahun berturut-turut, dan belum lulus. Aku tidak percaya Sekti Lingsan begitu kumuh. Bahkan tidak semegah salah satu sekte puncakku. Ketua-ketua. Semua murid, tenang.
Aku adalah ketua-ketua. Bertanggung jawab atas penilaian seleksi ini. Tahap pertama penilaian rekrutmen murid adalah mengaktifkan gendang ilahi Xuanming. Kalian akan menyentuhnya satu persatu. Selama kalian bisa membuat gendang ilahi berbunyi, bakat kalian bisa diukur. Berikutnya, Li Xiwen, Sekte Xiao Yao. Bukankah itu Li Xion? The film was Konon dia murid terkuat translated generasi and ini. narrated Sangat by mungkin dia akan Media. menjadi kandidat untuk putra suci Lingshan. Benar-benar sangat berbakat. Melihat ke seluruh benua reruntuhan ilahi, yang mampu bunyikan genderang ilahi 5 kali. Juga sedikit dan jarang. Benar-benar keajaiban terkuat generasi ini. 5 bunyi gendang. Bakat tiada tara. Ini adalah tingkat putra suci semu. Sangat menakjubkan. Ya, aku adalah jenius terkuat di klanku. Untuk melatihku, klan mencurahkan semua harta bendanya. Tidak mungkin ada yang lebih kuat dariku. Orang sejati Tisa, kepala Sekte Xiao Yao. Seperti yang kuduga dari orang yang kuincar, Xiwen mungkin di generasi ini sudah tak tertandingi selama dia mengikuti perjanjian dan bergabung dengan sekteku. Aku, orang sejati Tishan, akan terkenal seantero benua reruntuhan ilahi. Tetua, aku ingin mencoba. Tunggu, Tetua Xuanji, aku menyelidiki dengan mata dharmaku. Kau bocah tidak punya fondasi. Dan tianmu menunjukkan tanda-tanda hancur. Sampah sepertimu. Menyentuh genderang ilahi Xuanming hanyalah buang-buang waktu. Tetua-ketua, Usir dia. tunggu. Reputasi Sekte Lingshan yang agung dan berpengaruh. Bagaimana bisa begitu gegabah? Aku menempuh ribuan mil untuk mencari bimbingan. Bahkan genderang ilahi Xuanming. Kau tidak berani membiarku mengujinya sekali. bentahanmu tidak berguna. Sampar yang bahkan tidak memiliki dantian masih ingin berpartisipasi dalam seleksi. Usir dia. Tetua, tunggu. Bukankah ini kecantikan nomor 1 Sekte Lingshan? Kakak senior Lingxi memiliki kecantikan tak tertandingi seperti itu. Dia benar-benar tak terjangkau. Konon murid tanah suci lain untuk melihat sekilas wajahnya bertarung sampai kepala mereka berdarah. Jadi dia adalah murid Sekte Lingshan. Kau adalah satu-satunya penawar. Kita benar-benar sangat beruntung hari ini. Sejak zaman kuno, Sekte Lingshan pilih murid atas titah leluhur. Selalu pakai suara genderang ilahi Xuanming. Bahkan jika seseorang memiliki tubuh fana, mereka tetap layak diberi kesempatan uji. Mengapa tidak membiarkannya mencoba? Dan kemudian membuat penilaian? Baiklah, kalau begitu biarkan dia mencoba. Biarkan semua orang melihat. Sampah tetaplah sampah. Apa latar belakang bocah ini? Agar bisa buat Lingxi terkesan. Maju untuk memohon baginya. Dia benar-benar beruntung dengan wanita. Sialan. Kakak seperguruan Lingxi adalah wanita yang kuincar. Setelah kau gagal dalam seleksi, aku pasti akan memotong tangan dan kakimu. Ini cukup mirip dengan alat jiwa dari hidup lamaku di dulu. Ingin tahu bisakah kuandalkan ingatan hidup lamaku bisa mengaktifkan Xuanming ini? Memang, ini cukup mirip dengan alat jiwa di dunia agung dulu yang kugunakan. Genderang ilahi Xuanming ini mengandung pola dao dari operasi dunia. Biar aku pakai caranya untuk mengoperasikan alat jiwa untuk mencobanya. Aku sudah memahaminya. Mudah. 9 dentingan. Dering ke-9. Dering ke-9 yang legendaris ini. Ini benar-benar luar biasa. Legenda mengatakan bahwa selama seleksi masuk, yang mampu dentingkan genderang ilahi 9 kali adalah Kaisar Agung Abadi dari 1000 tahun yang lalu, Lin Shenxiao.
kita akhirnya menunggu seseorang yang bisa merevitalisasi sekte Lingshan. Setiap cincin dari genderang ilahi Xuanming ini sebenarnya sesuai dengan sesuatu seperti satu cincin jiwa. Lalu di atas 9 cincin jiwa, pasti ada cincin ke-10 yang mengarah ke alam ilahi. Lihat. Sepertinya ada bunyi gendang lain akan meletus. Apa? Dentingan ke-9 sudah, batas dari genderang ilahi Xuanming. Bagaimana bisa masih berdentang? Seperti yang kuduga. Biar kutunjukkan pada kalian semua, kekuatan sejati reinkarnasi Kaisar Agung dulu. Tidak mungkin. Itu. Dentingan ke-10. Menarik. Makhluk kuat lain telah muncul. Yang disebut Dao mengikuti alam, bentuk berputar. Suara ke-10 ini mengandung operasi seluruh alam semesta. Pola Dao Agung, mungkinkah bakatnya sudah melampaui ketua sekte? Mencapai tingkat putra dewa. Ya ampun. Lihat. Fluktuasi berwarna terus-menerus mengalir ke dalam tubuh pemuda ini. Gendang ilahi Xuanming sedang membantunya memurnikan tubuh fisiknya. Itu adalah genderang ilahi Xuanming. Mengenali tuannya, agar bahkan genderang ilahi Xuanming tunduk padanya. Master sekte Lingshan pun tak bisa melakukannya. Pemuda ini, bakatnya luar biasa. Ditetapkan sebagai putra ilahi sekte Lingshan. Seorang putra ilahi benar-benar telah muncul. Jika putra ilahi menjadi ketua sekte di masa depan, maka aku juga pasti akan diuntungkan dan terkenal selamanya. Aku terlihat pada pandangan pertama bahwa dia adalah seorang jenius tiada tara. Barusan, itu semua berkat aku yang menggunakan metode ejekan untuk memancing keluar semua bakatnya. Aku jijik. Sama sekali tidak tahu malu. Selama ratusan tahun, sekte Lingshanku di antara 3 sekte besar, berada di peringkat terbawah. Sekarang setelah seorang putra dewa muncul, waktu untuk kebangkitan kita juga telah tiba. Aku benar-benar merasa seperti terlahir kembali. Seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Selamat atas pengangkatan sebagai putra ilahi Lingshan. Silakan ikut denganku untuk menemui ketua sekte. Tunggu sebentar. Dia yang dantiannya hancur, sampah tanpa akar spiritual, tidak dapat mengaktifkan genderang ilahi Xuanming. Dia pasti menggunakan skema atau trik. Pasti itu adalah metode curang yang membuat genderang ilahi berbunyi. Kau bilang putra dewa curang. Bukti apa yang kau miliki? Bukti terbaik adalah dia dan aku bertanding hidup mati. Pada saat itu, kebenaran akan terungkap. Kau sampan. Jika kau mengaku sekarang bahwa kau menggunakan metode curang untuk mengaktifkan genderang ilahi, aku akan mengampuni nyawamu. Tuan muda kaya sepertimu, yang hanya mengandalkan mereka yang dilindungi oleh kekuatan klan, sudah terlalu banyak kulihat. Li Xiwen sudah melangkah ke alam pembentukan fondasi awal, sementara putra ilahi masih seorang manusia biasa yang tak mampu padatkan dantian. Keduanya sama sekali tak di level yang sama. Ini tidak adil. Putra dewa belum memadatkan dantian. Bagaimana dia bisa bersaing? Siapa bilang mereka tidak bisa bersaing? Heu Li Hang. Itu adalah orang sejati Tishan. Orang itu telah berkultivasi hingga alam Mahayana setengah langkah. Sejak sekte Lingshan didirikan, potensi putra ilahi tentu jauh melampaui murid biasa. Jika Lin Feng benar-benar terlihat seperti putra ilahi, bertarung melintasi level, itu jelas bukan masalah. Putra ilahi ingin mengalahkan Li Xiwen, itu sangat mustahil. Sepertinya putra dewa dalam bahaya kali ini. Sekarang biarkan aku, Li Xiwen, mencobanya untuk semua orang. Kekuatan sejati putra ilahi ini Tak mungkin menang lawan peringkat lebih tinggi. Sepertinya aku hanya bisa mengambil risiko. bisa mati di bawah pisauku. Itu adalah kehormatan tertinggimu. The film was translated and narrated by M Media. Apa? Putra ilahi sebenarnya mengambil tubuh fana. Menerima serangan dari tahap pembentukan fondasi. Orang ini berada di tahap awal pembentukan fondasi. Satu alam penuh lebih tinggi dariku. Terlebih lagi, tebasan pemecah gunungku. Hanya tahap pencapaian agung. Sulit memenangkan kompetisi. Aku tidak menyangka kau punya sedikit kekuatan.
bisa menahan 30% kekuatanku. Tapi uji coba sudah berakhir. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Itu bisa meledak dalam sekejap. Aura yang begitu kuat. Seluruh ruang bergetar. Anak ini tidak tahan. Hari ini Siwan dengan mudah mengalahkan manusia biasa ini. Menggantikannya, kesempatan besar untuk menjadi putra ilahi. Siwan, coba saja yang terbaik. Kehidupan lampauku di dunia dulu, berkultivasi dengan hati-hati hingga puncak. Tapi karena aku punya niat baik, pada akhirnya, aku dibunuh oleh pengkhianat. Sekarang terlahir kembali di sini. Setelah ini, aku akan membunuh dengan tegas. Balas dendam. Aku ingin terus meningkatkan alamku. Pencerahan lain dari tebasan pemecah gunung. Apa kau pikir, tebasan pemecah gunung peringkat kuning bawah bisa mengalahkanku? Dengan tebasan selemah itu, bahkan tidak cukup untuk membersihkan gigiku. Sungguh, tidak mudah. Mencapai kondisi kesempurnaan, sangat bagus. Mencari mati, tebasan pemecah gunung yang kekanak-kanakan ini masih ingusan. Siwan, sepertinya tebasan petirmu telah mencapai alam pencapaian agung. Manfaatkan momen ini, cepat lakukan gerakanmu. Mati kau. Aku melihat celahnya. The film was translated and narrated Bagaimana by mungkin? media. Bahkan pada alam sekuat milikmu dan milikku. Tidak mungkin dalam sekejap. Untuk melihat kelemahan dalam tebasan petir. Putra ilahi menang. Dia berhasil mengalahkan Li Siwan. Putra Dewa tak cuma patahkan jurus pedang hitam. Namun hanya pakai jurus pengantar, tebasan pembelah gunung, untuk mengalahkan lawan lintas alam. Bakatnya benar-benar tak terduga. Siwan, cepat bangun. Bajingan, beraninya kau melukai murid cadanganku. Kejahatan ini pantas dihukum mati. Aku The bukan film was bajingan. translated and Namaku Lin narrated Feng. by M Media. Dia jelas yang terus menekanku. Namun kau berbalik dan ingin mengeksekusiku. Kalian terlahir sebagai manusia. Namun kalian tidak bertindak seperti manusia. Kau berani bilang orang tua ini bukan manusia. Anak muda, aku sarankan kau bersikap baik. Segalanya ada alasannya. Apa hakmu? Meskipun Lin Feng ini mulia sebagai putra ilahi, dia telah menyinggung orang sejati Tishan. Aku khawatir hari-harinya di masa depan tak akan mudah. Orang sejati Tishan adalah sosok perkasa di tingkat Mahayana. Legenda mengatakan bahwa dia terinspirasi oleh video pendek dunia. Unik ciptakan metode kultivasi tiada tara yang berdiri di antara tanah suci langit, serangan Tishan. Keterampilan ketergantungan misterius terus berubah dan sangat menipu. Dengan satu serangan andalan, cukup untuk buat kultivator Nasten Soul berubah menjadi abu dan asap. Karena kau begitu keras kepala, maka jangan salahkan orang tua ini. Serangan Tishan. Kau menyergapku. Kau juga tidak bertindak manusiawi. Kau jelas yang mengatakan akan menyerang duluan. Menyergapku ini, orang tua berusia 1300 tahun. Apakah ini bisa diterima? Ini tidak baik. Anak muda, akan kukatakan padamu sekarang. Apa jadinya jika kau ganggu orang yang tak seharusnya? Yang akan menderita hanyalah dirimu sendiri. Orang sejati Tishan ini sebenarnya menggunakan alam Mahayana miliknya untuk menindas kultivator tahap dekondensasian. Terlalu tidak tahu malu. Berlututlah. Dia benar-benar bisa menahan tekanan orang sejati Tishan begitu lama. Sungguh luar biasa. Masih tidak berlutut dan memohon ampun. Kalau begitu matilah. Aku sudah mati sekali. Karena aku bisa hidup lagi. Aku, Lin Feng, takkan berlutut pada siapapun. Tak ada yang bisa buatku menunduk lagi. Aku Lin Feng. Kita harus melindungi jenis ini, Lin Feng. Lantang, Leluhur Hongsing. bakat putra ilahi buat leluhur terkejut. Salam, leluhur Hongsing. Salam, leluhur Hongsing. The film was Salam, translated leluhur and Hongsing. narrated by M Media. Kau benar-benar berani menyerang putra ilahi. Apakah kau tidak menganggap aturan sekti insanku? Leluhur, murid ini tidak akan berani. Tapi bocah ini, Lin Feng dipilih oleh genderang ilahi Xuanming. Sebagai orang dengan bakat surgawi, dia sudah menjadi putra ilahi yang diakui. Kau berani menyinggung putra ilahi. Kejahatan apa ini? murid ini tahu kesalahanku.
Kenapa kau tak cepat minta maaf sama putra ilahi? Maafkan aku. Putra ilahi yang terhormat, hamba rendah hati ini gagal kenali sosok hebat. Aku hanya ingin menguji sedikit dewa hati putra ilahi, dan tidak akan benar-benar menyakitimu. Kuharap kau bisa memaafkanku. Skema apa yang direncanakan orang tua ini sekarang? Kalau begitu, ku hukum kau ke pavilion Linghua. Siram pupuk kandang 3 hari. Baiklah. Aku sudah pandai menyiram dengan pupuk sejak kecil. Aku paling suka menyiram dengan pupuk. Lin Feng, ikut denganku menemui ketua sekte. Ya, Gua abadi sekte Lingsan. Lin Feng, hari ini kau telah menjadi putra ilahi, dan juga dari sekte Lingshanku. Ketua sekte Lingsan. Seorang kandidat untuk master sekte masa depan. Para leluhur dan orang suci ini, semuanya adalah kekuatan dari era kuno. Leluhur Dongsing. Kultivasi mereka telah lama memasuki alam sain. Kau bisa memilih salah satu dari mereka untuk menjadi gurumu di masa depan. Apa? Para leluhur ini semuanya di alam sain. Seharusnya mirip dengan alam dunia agung dulu. Aneh. Putra ilahi terlihat begitu biasa. Bakat dan fondasi. Bahkan tidak sebaik beberapa murid luar. Dan Tian putra ilahi secara alami cacat. Bahkan jika kultivasi berkembang lebih jauh, hanya bisa menjadi seniman bela diri terkurung pemurnian ki seumur hidup. Tapi kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lin Feng mengalahkan putra kuasi suci Li Siwan. Bahkan genderang ilahi Suan Ming bersedia mengakui putra ilahi sebagai tuannya. Agaknya putra ilahi bawa karma mendalam. Hanya saja mata dharma kami tidak bisa melihatnya. Putra ilahi, gabung sekte Hon Singku kau bisa. Aku akan memberimu batu Haonan, harta spiritual 1000 tahun, dari benua Gong Tembaga, untuk menempa dirimu dengannya. Setelah 500 tahun, kau pasti akan berhasil memperbaiki dantianmu, atau bergabung dengan sekte Dong Singku. Dengan bantuan skill ilahi matahari trik Donges NG-ku, reformasi dantianmu butuh 300 tahun, tawar 30.000 kristal naga darah. Putra ilahi, mau jadikan aku gurumu. Apa itu 30.000 kristal? Aku akan menawarkan 100.000 diop ilahi 9 langit. Kau pasti bisa perbaiki dantian setelah 100 tahun. Salam, leluhur tua. Tuan putra ilahi. Tisan, bukankah kau dihukum untuk pergi ke pavilion Linghua untuk menyiram bunga dan merenungkan kesalahanmu? Mengapa kau di sini? Melapor kepada leluhur tua Hongxin. Murid ini telah menyelesaikan hukuman lebih awal. Dan juga karena cintaku pada bakat sulit ditahan. Kuharap semua leluhur tua beri junior ini kesempatan. Jangan bersaing dengan murid ini. Putra ilahi, selama kau menjadikanku gurumu, aku tak cuma bantu perbaiki dantianmu, buat paham Dao dalam kebahagiaan tertinggi. Tidak bisa melihat lagi. Melihat lebih jauh akan menjadi pelanggaran. Bagaimana, putra ilahi, selama kau menjadikanku gurumu, para wanita cantik ini akan, siang dan malam, membantumu berkultivasi. Putra ilahi mengolah dantian. Seni rahasia kamar ini. Kau harus menikmatinya sendiri. Siapa yang berbicara omong kosong? King Hei. Itu penatua King Hei. Ini akan memakan waktu 100 tahun. Menunggu putra ilahi memperbaiki dantiannya, hampir akan berubah menjadi karung tulang tua. Putra ilahi, aku memiliki seni pedang kekacauan. Jika bakat putra ilahi mencukupi, 10 tahun akan cukup. 10 tahun. King Hei, bagaimana kau bisa berbicara begitu sembarangan? King Hei, kau kultivator alam deity transformation murni. Kemampuan apa yang mungkin kau miliki? Kulihat kau tidak hanya lumpur, pikiranmu juga tidak berfungsi dengan baik, bukan? Putra ilahi, seni pedang kekacauan yang aku kembangkan adalah seni tertinggi sekte Lingshan. Bisa merekonstruksi tubuh fisikmu, mengganti dantian dengan pedang. Begitu kau mencapai alam sempurna, kau juga bisa tempat tubuh ilahi nomor 1 3 alam. Tubuh pedang abadi. Dantian bisa diperbaiki dalam 10 tahun. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita jadikan King Hei sebagai guru kita. Seni pedang kekacauan skill pedang sulit dimengerti. Tak terhitung di stok pernah. Pilih mengkultivasi tapi gagal paham. Lebih banyak kena serangan balik niat pedang. Itu sama saja mencari mati. Leluhur yang mulia, murid ini bersedia mencoba. Jadikan King Hei sebagai gurumu. Memahami seni pedang kekacauan di tempat. Apa? Memahaminya di tempat. Tidak masuk akal. Bahkan yang paling berbakat sekalipun, Kaisar Agung Abadi Lin Sensao, saat memahami seni pedang kekacauan, setidaknya akan memakan waktu beberapa bulan. Omong kosong belaka. Dan kau ingin memahaminya di tempat. Misteri seni pedang kekacauan.
Itu hanyalah lamunan. Guru, ajari aku seni pedang kekacauan. Tidak. Fondasi Putra Ilahi sangat buruk. Aku terlalu banyak membual barusan, Putra Ilahi. Aku sudah memasukkan seni pedang kekacauan ke dalam lautan kesadaranmu. Sekarang kau bisa memahaminya. Baik, Guru. Metode kultivasi seni pedang kekacauan ini adalah gravitasi. Mengganti dantian dengan pedang. Ini setara dengan kehidupan sebelumnya. Roh senjata master roh senjata di dunia dulu. Mengkultivasi seni pedang kekacauan. Aku sudah memahaminya. Bahkan sedikit pun reaksi belum muncul. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengkultivasi? King Hei, kau tidak masuk akal. Putra Ilahi tak paham, bakatnya terputus. Kau akan menjadi pendosa sekte Ling Sanku. Anak ini belum jelaskan prinsip pembinaan padamu. Bagaimana kau bisa mulai berkultivasi? Apel, energi spiritual langit dan bumi bergejolak. Ini adalah fenomena pemahaman. Seni pedang kekacauan. Lihat cepat, kultivasinya meningkat pesat. Sebuah prototip tubuh pedang samar-samar terlihat. Hanya dalam sekejap. Dia capai tingkat pertama seni pedang kekacauan. Betapa dekatnya. Bualannya akhirnya terpenuhi. Lihat cepat. Putra Ilahi masih meninggal. Ya ampun. Putra Ilahi telah mencapai tingkat ke-10 seni pedang kekacauan. Tidak hanya itu. Tubuh fisik Putra Ilahi sedang ditempa ulang. Sudah dari tahap tengah pemurnian Ki, telah dinaikkan ke tahap penyelesaian pemurnian Ki. Dulu 5 tahun untuk nyaris melakukannya. Terlalu mengejutkan. Peningkatan alam 10 tingkat dalam 1 hari. Bahkan Kaisar Agung Abadi Lin Shenxiao tidak bisa melakukan itu. Sekte Ling Shan kita pasti akan bangkit. Anomali Kewaca. Kekuatan besar siapa ini? Menerobos ke alam agung. Ini terlalu luar biasa. Fenomena asal mula segala sesuatu ini. Kesatuan langit dan manusia. Belum terlihat selama beberapa dekade. Pasti ada seorang master di sekte Ling San yang telah mencapai alam tertinggi melalui pencerahan. The film was translated and Bagaimana? narrated by Sekarang, Media. Putra Ilahi, kau bisa menjadikanku gurumu kan? Tidak. Bakat Putra Ilahi luar biasa. Meski dia capai alam 10 lapis dalam sehari, itu hanyalah menggores permukaan. Kultivasi seni pedang kekacauan. Makin sulit, makin jauh langkahmu. Selain Kaisar Agung Abadi Lin Shenxiao, tak seorang pun bisa kultivasi sampai sempurna. King Hei, 200 tahun kultivasi tetap gagal. Akhirnya Anda pun kena serangan balik niat pedang. Ditakdirkan menghabiskan hidup Anda di kursi roda. Apa? Lihat pedang memiliki serangan balik. Kenapa tidak bilang dari tadi? Sekte Ling Shan kita telah menunggu ratusan tahun untuk menghasilkan putra ilahi yang baru ini. Jika dia tidak bisa berhasil, lalu kamu, King Hei, akan menjadi pendosa abadi Sekte Ling Shan. Putra ilahi, kau tetap harus panggil orang tua ini guru. Mengunci esensi dan menguatkan yang bahkan lebih mudah. Begitu dia gagal, maka Sekte Ling Shan kita hilang harapan untuk bangkit kembali. Lagi pula, meskipun King Hei adalah seorang tetua, senioritasnya di dalam sekt masih dangkal. Dia sama sekali tidak memenuhi kualifikasi untuk mengambil putra ilahi sebagai murid. Jika Anda bersikeras menjadikannya master Anda hanya bisa bergabung sebagai murid biasa. Perlakuan itu bagaikan langit dan bumi. Kultivasi seni pedang kekacauan sangat berisiko. Ini adalah metode tercepat untuk membantuku memperbaiki dantianku. Kamu tak bisa dapat ikan dan cakar beruang sekaligus. Sepertinya, aku harus mengambil risiko. Karena itu, maka murid ini bersedia melepaskan posisi putra ilahi. Kukira kau jenius, nak. Aku tidak menyangka kau super bodoh. Kau pilih King Hesi tak berguna jadi gurumu. Putra ilahi adalah kemuliaan tertinggi Sekte Ling San. Tahukah Anda berapa banyak murid yang mendambakan untuk mencapai status kini? Jika Anda melepaskan status putra ilahi, Anda hanya akan menjadi murid biasa. Perlakuan itu bagaikan langit dan bumi. Pedang tajam berasal dari pengasahan.
Murid ini cuma mau buktikan ke Sekte Ling San bahwa meskipun aku, Lin Feng, bukan lagi putra ilahi, tak ada yang halangi aku capai Dao Agung. Jika aku bahkan tidak bisa menahan ujian sekecil ini, lalu bagaimana aku bisa membantu Sekte Ling San kita bangkit kembali? Seperti yang diharapkan dari putra ilahi yang terpilih oleh genderang ilahi Xuan Ming. Keberanian dan semangat seperti ini. Melihat ke seluruh empat tanah suci agung, sulit menemukan orang lain seperti ini. Kita telah berkultivasi selama ribuan tahun, namun karaktermu tak sebaik Juniel. Ya Tuhan, saya benar-benar malu. Kalau begitu biarlah seperti kata putra ilahi. Lin Feng, mulai sekarang, kau hanya akan jadi murid pribadi tetua King Hai. Ya, aku ragu dengan pilihan sekarang, benar atau salah. Sepertinya aku harus mengambil risiko. Murid, kau sekarang telah mencapai lapisan ke-10. Setelah dibersihkan oleh seni pedang kekacauan, aku menduga dantianmu sebagian besar sudah pulih. Guru, lalu kita akan kultivasi di tahap pembentukan fondasi. Belum. Bagaimana kau bisa tahu? Seni pedang kekacauan adalah milik Sekte Ling Shan. Keterampilan kultivasi paling angkuh. Jika orang biasa berkultivasi hingga levelmu saat ini, mereka pasti sudah memasuki tahap pembentukan fondasi. Tapi kau, muridku, berbeda. Dantianmu yang rusak bisa membantumu menekan alammu. Sebelum sepenuhnya diperbaiki, kau bisa mengolah lebih banyak keterampilan untuk mengumpulkan kekuatan dantian. Jika aku ingin mencapai Dao Agung, sepertinya aku juga harus mencapai 10.000 jin kekuatan dantian tahap kondensasi Ki. Yingqi, adik junior kecil Sekte King Hai. Guru, Siapa ini? Kenapa dia mirip adik perempuanku di kehidupan dulu? Guru, kau datang di waktu yang tepat. Lin Feng, ini adalah putri angkatku, Yingqi. Mulai sekarang, kau panggil dia adik perempuan. Kenapa harus aku? Aku jelas-jelas di sini duluan. Dia seharusnya memanggilku kakak seperguruan. Adik perempuanku selamatkanku di masa lalu, dan dilukai oleh penjahat. Aku tidak menyangka dia akan terlahir kembali di sini. Di kehidupan ini, aku akan melindungimu. Adik seperguruan. Halo. Lin Feng diberkahi dengan potensi putra ilahi. Ketika dia mencapai Dao Agung di masa depan, kau pasti akan diuntungkan juga. Memanggilnya kakak seperguruan, bukanlah kerugian. Kakak seperguruan. Baiklah, Yingqi. Bawa kakak seniormu ke pavilion Suantian untuk memilih senjata yang cocok. Pergi cepat dan segera kembali. Ya, guru. Sekte Xiaoya. Guru, ini pasti kabar baik. Sepertinya Lin Feng telah dicabik jadi 10.000 keping oleh saintas. Tidak, Lin Feng tidak hanya menjadikan saintas sebagai pengikutnya, dia juga dapat senjata ilahi kuno. Pedang pembunuh naga pemusnah surga. Apa? Pedang pembunuh naga pemusnah surga. Itu adalah artefak suci Sekte LENGSHN. Jika kita merebut pedang ini, kita pasti akan memulihkan reputasi Sekte Xiaoyaoko. Sudah waktunya membiarkan bocah itu menyaksikan kekuatan alam Mahayana dan kekuatannya yang menakutkan. The film was translated Sekte and King Hai. narrated by M Media. Murid, dantian bawaanmu rusak total. Bahkan jika berkultivasi dengan Fuse Blade Art, setidaknya butuh 50 tahun untuk memperbaiki dantianmu. Karena punya hubungan dan takdir agung dengan Kaisar Agung Abadi Lin Jinzhao, maka guru ini akan mewariskan kepadamu metode kultivasi kuno, Undying Blade Body. Ini bisa membantumu menemukan jalan lain untuk dengan cepat memperbaiki dantianmu. Aku telah mentransmisikan metode kultivasi itu ke dalam lot kesadaranmu. Makna pedang sebagai dantian untuk menggantikan dantianmu yang rusak, sehingga membentuk fisik ilahi tak terbatas Man and the Blade as One, Undying Blade Body. Guru, berapa lama waktu berkultivasi tubuh pedang abadi? Kamu setidaknya harus mencapai tahap penyelesaian dari Undying Blade Body. Namun, dengan bakatmu, guru ini percaya kamu pasti bisa perbaiki dantian dalam 5 tahun. 5 tahun? Itu terlalu lama. Kamu pikir 5 tahun itu lama? Ini sudah kecepatan ilahi. Lalu berapa lama kamu ingin itu butuh waktu? 1 hari.
1 hari. Undying Blade Body adalah salah satu metode kultivasi tersulit untuk dipraktikkan di benua runtuhan ilahiku. Bahkan Kaisar Agung Abadi yang sangat berbakat sama sekali tidak akan bisa. Murid ini bersedia mencoba. Guru ini tahu kamu sangat ingin membangun kembali dantianmu. Tapi anggur harus diminum seteguk demi seteguk dan jalan harus ditempuh selangkah demi selangkah. Langkah terlalu besar bikin pangkal paha tegang. Mengingat saat pertama kali masuk sekte, butuh waktu 10 tahun penuh. Terburu-buru akan merusak. Mulai sekarang, ikuti guru dan berlatih tekun. Aku jamin dalam 5 tahun. Hebat! Sekarang Dragon Slaying Blade menyatu denganmu. Proses membangun kembali tubuh pedang. Momen kunci bagimu untuk membangun kembali dantianmu. Murid, kamu tidak boleh goyah hati dongmu. Pusatkan pikiranmu dan kultivasi hatimu. Cepat padatkan dantianmu. Aku, gurumu, akan membantumu. Jadi pedang pembunuh naga menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk membangun kembali tubuhnya. Selama proses ini, aku juga sepertinya merasakan energi spiritual di dalam tubuhku berkumpul di depan dadaku. Aku menghabiskan 100 tahun mengekstrak cairan spiritual, semua ada di sini. Sekarang lihat berapa banyak pedang ini bisa serap. Tak disangka, itu masih belum cukup. Seperti yang diharapkan dari warisan Kaisar Agung Abadi, senjata ilahi kelas atas. Ia benar-benar dapat menampung begitu banyak esensi energi spiritual. Lin Feng benar-benar kuasai Dragon Slaying Blade, menyerap semua energi spiritual ke dalamnya. Bagaimana dia menaklukkan? Dragon Slaying Blade berdiri di antara langit dan alam. Lin Feng, sekarang Dragon Slaying Blade, fluktuasi energi spiritual yang dipancarkannya, setara dengan terus-menerus, menahan tekanan tahap Golden Core, cepat berhenti. Begitu tubuh fisikmu tidak bisa menahannya, maka kau akan oleh bilah pedang ini, dihancurkan. Tidak, aku masih bisa bertahan. Aku harus membentuk kembali dantianku untuk menjadi kultivator abadi terkuat dalam sejarah. Balik ke utara, habisi naga jahat. Aku tidak akan beristirahat sampai aku membalas ini. Kekuatan spiritual dalam tubuhku. Mengapa tiba-tiba terkuras? Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Guntur 9 langit, pembantai naga dan pembentukan kembali. Satu bilah pedang berubah menjadi langit. Keberadaan abadi. Bilah pedang pembantai naga akhirnya muncul. Pedang pembantai naga menyatu sempurna. Tubuh Lin Feng, dia benar-benar berhasil memurnikannya. Alam sempurna tubuh pedang abadi. Berhasil memurnikan tubuh pedang abadi awal. Jika masalah ini tersebar, ini pasti mengguncang dunia kultivasi. Murid, selamat atas pembentukan kembali dantianmu. Mulai sekarang, tak perlu padatkan dantian untuk kultivasi. Tapi jadikan bilah pedang sebagai tubuhmu. Dan ubah dantianmu menjadi asal mula dunia. Gunakan niat dunia untuk meningkatkan alammu. Semakin kuat niat bilah pedang, alammu akan meningkat lebih cepat. Di bawah peningkatan tubuh pedang abadi, nilai kekuatanmu sudah melebihi 10 kali lipat dari kultivator di alam yang sama, bahkan belasan kali. Energi spiritual di tubuhmu sekarang sangat besar. Butuh perluasan meridian untuk menyalurkannya. Gurumu sudah siapkan pemandian obat untukmu. Cepatlah pergi. Ya, guru. Kakak senior, guru menginstruksikan saya sebelum berasing untuk menggunakan darah esensi kilin untuk direbus menjadi ramuan mandi untuk membersihkan meridian Anda. Dengan ini, energi spiritual dalam tubuhmu akan lebih murni. Anda mandi berendam dulu, saya akan siapkan sup obat untuk Anda. Mandi obat sebelum terobosan alam terakhir. Kemungkinan semuanya, sesuatu dari lebih dari 1000 tahun yang lalu. Rasanya sangat enak. Lin Feng, malam ini, aku akan melayanimu. Biarkan kau merasakan kebahagiaan kultivasi ganda. Pecah. Kau sama sekali bukan Wang Menglu. Siapa sebenarnya kau? Aku
Aku sudah menguasai keterampilan kecantikan, hingga tingkat yang begitu indah. Bahkan kultivator di tahap jiwa baru lahir. Bahkan kultivator di tahap Nascan Soul sudah tergoda dan ada dalam genggamanku. Kau, bocah belaka di tahap pembentukan fondasi. Bagaimana kau melihat melalui penyamaranku? Tak peduli sehebat apa kecantikanmu. Ada satu hal yang tidak akan pernah bisa kau ubah. Aku awalnya berniat untuk diam-diam mengambil pedang pembunuh naga dan mengampuni nyawamu. Siapa sangka, kau benar-benar latih tubuh pedang abadi. Kalau begitu aku harus menghancurkan dantianmu dan mengambil pedang pembunuh naga. Kau benar-benar membawa ini pada dirimu sendiri. Aku adalah kultivator di tahap Mahayana. Bunuh kultivator fondasi awal sepertimu. Semudah menghancurkan semut. Sebaiknya kau hancurkan dantianmu sendiri dan menyerahkan pedang pembunuh naga. Jika tidak, setelah tangan Huakunku dilepaskan, dalam sekejap, itu akan mengubahmu menjadi debu. Orang sejati Tishan, bagaimana bisa Anda? Saya benci. Anda, kultivator Mahayana yang terhormat, dan Master Sekte. Apakah Anda pikir tindakan menindas yang lemah ini tidak memalukan? Kurang ajar. Orang tua ini akan mengajarimu hari ini bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Meskipun tangan Huakunku baru keluarkan kurang dari 1/10 kekuatannya. Meskipun begitu, bahkan kultivator di tahap inti emas akan berubah menjadi debu. Lin Feng, kau memang seorang jenius. Sayang sekali, kau magang pada King He yang tidak berguna itu dan menentangku. Jika kau bergabung dengan sekte Tishanku, aku bantu gunakan jurus Tishan untuk memverifikasi ulang Dao Agun. Orang sejati Tishan, jika kau bersikeras mengambil dantianku, aku menyarankanmu untuk kembali. Akan menjadi hari kematianmu. Hanya perlu membersihkan satu titik, dan kau bisa menembus Mahayana. Menembus ke tahap kesengsaraan surgawi. Masih berani mempermainkan orang tua ini. Hanya semut di tahap pembentukan fondasi, tapi masih berani bimbing kultivasi orang tua ini dah. Kau bagai katak di balai pengobatan. Menyamar sebagai tabib abadi. Kalau hari ini tak kuhancurkan kau jadi debu, aku tidak akan disebut orang sejati Tishan. Izinkan saya bertanya satu pertanyaan lagi. Apakah Anda sering merasa meridian tidak stabil, akar spiritual lemah, sering tak mampu jaga kekokohan? Omong kosong. Akar spiritualku kokoh bak besi murni. Meski puluhan tahun hidup berfoya-foya, aku masih bisa berdiri tegak dan kokoh. Keras kepala itu tidak ada gunanya. Energi keruh Anda sudah mengikis dantian Anda. Tidak akan lama lagi, Anda akan menderita penyimpangan Ki. Saya tidak percaya. Pergi periksa sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu karena Anda dengan rakus mengonsumsi terlalu banyak obat spiritual terlarang, hingga energi keruh mengikis dantian Anda. Dan Anda terlalu sering larut dalam kultivasi ganda, menyebabkan kerusakan pada akar spiritual Anda. Jika Anda tidak segera mengeluarkan energi keruh itu, dalam 3 tahun, bukan hanya alam Anda tidak akan meningkat, tetapi Anda juga akan menderita penyimpangan Ki. Apakah masih ada obatnya? Anda sudah hidup selama 3000 tahun. Itu sudah cukup. Ini, Tuan Putra Ilahi, Anda murah hati. Mohon belas kasihan Anda dan membimbing saya keluar dari kebingungan saya. Agar saya setuju. Bukan tidak mungkin. Mulai sekarang, Anda tidak boleh datang ke sekte King He kami untuk membuat masalah. Tidak masalah, selama Anda bersedia menyelamatkan saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan. Pusatkan niat Anda pada dantian Anda. Ingat mantra saya. Roh primordial hening, namun agung. 6 akar tanpa kebocoran, mencapai sirkulasi. Luar biasa. Aku merasakan akar spiritualku sangat panas dan tegak. Meridian seluruh tubuhku bersirkulasi lebih cepat. 3000 tahun. Orang tua ini belum pernah merasa sesegar ini. Sangat kuat.
Aku akhirnya menembus ke Mahayana dan memasuki alam melintasi kesengsaraan. Orang tua ini bertahun-tahun pahit berkultivasi, namun tidak pernah menembus. Hari ini aku beruntung dibimbing Master. Ini benar-benar keberuntungan besarku. Master ada di atas. Terimalah The sujud film murid was ini. translated Mulai sekarang, and narrated by M. Aku Media. hanya akan mematuhi perintah Master. Kakak senior benar-benar tak terduga. Hanya dengan mengajarkan beberapa mantra, dia menaklukkan sosok yang perkasa. Ini terlalu menentang surga. Nyaris saja, kalau bukan karena ingatan hidup lamaku, inti pedang saya benar-benar tidak akan bisa dipertahankan. Saya rasa lebih baik melupakannya. Saya, Lin Feng, tidak menerima murid dengan bakat tumpul. Anda harus pergi. Baiklah, aku akan mendengarkan Master. Kamu seperti orang tua keduaku. Apapun yang terjadi, aku harus menjadi muridmu. Bahkan menjadi murid luar pun tidak masalah. The film was translated and narrated by M. Media. Adik junior. Tidak. Adik junior barusan karena penekanan orang-orang sejati Tisan mengacaukan meridiannya. Titik dan Song adik junior rusak. Yang dan Yangnya tidak seimbang. Jika dia tidak menerima perawatan tepat waktu, adik junior mungkin dalam bahaya kehilangan nyawanya. Tidak, adik junior. Dengan pakaian yang menghalangi, tak bisa salurkan energi spiritual yang murni padamu. Kakak senior. Kalau begitu lepaskan semua pakaianku. Mohon maafkan saya, adik junior. Adik junior. Apakah Anda merasakan arus hangat? Kakak senior. Tapi saya masih sangat kedinginan. Tidak. Saya sedang mengedarkan energi. Begitu saya bergerak, akan ada risiko pembalikan meridian. Kakak senior. Itu salah saya sebelumnya. Kakak senior. Saya menyukai Anda. Adik junior, ini adalah saat yang kritis. Anda sama sekali tidak boleh bergerak. Kakak senior, Anda sudah bangun. Ini adalah kaldu tulang yang saya rebus khusus. Menggunakan ratusan jenis campur roh binatang abadi untuk membuatnya. Ini bisa mengisi kembali energi vital Anda. Anda harus mencobanya dulu. Adik junior. Tadi malam, kami. Tadi malam, The film was translated Tadi malam and adalah rahasia narrated kita. by M. Media. kakak senior, Anda harus merahasiakannya. Adik junior. Lin Feng, kenapa kamu di sini? Orang-orang dari sekte Wuji telah tiba, bersiap untuk mengadakan kompetisi murid dengan sekte Lingshan kita. Ketua mengutusku untuk memberitahumu, semua murid harus berpartisipasi. Baiklah. Kalau begitu saya akan menghadapi mereka. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Menurut aturan, kamu saat ini adalah murid pemula. Kau tak layak ikut kompetisi. Turnamen akbar. Bukankah ini rekan Taoist King He? Sunju, Tetua Sekte Wuji. Kompetisi akan segera dimulai. Pada saat itu, murid sekte Lingshanmu, Deng Xianbei, murid Sekte Wuji. setelah dikalahkan telak oleh murid-muridku, jangan menangis dan merengek. Aku hanya takut murid-muridmu, juga seperti dirimu dulu.
Dipukuli sampai kencing di celana. Bahkan tidak bisa menarik celanamu. Itu akan menjadi lelucon. Kau. Aku memberitahumu. Jika bukan karena aku saat itu, cepat atau lambat, akan kuselesaikan ini denganmu. Berniat tanpa tubuh pedang lewat kesempatan ini. Tapi saya justru tidak bisa masuk arena. Lin Feng tidak apa-apa. Meskipun levelmu saat ini belum cukup tinggi untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tapi bakatmu sudah luar biasa di Sekte Lingshan. Jika kamu berpartisipasi lagi tahun depan, kamu pasti akan bersinar terang. Terima kasih, Kakak Senior, atas kenyamanan Anda. Hari ini, Sekte Wuji telah menempuh ribuan mil. Datang untuk sparring dan tukar ilmu. Aku harap semua murid akan menghargai kesempatan untuk berlatih tanding ini. Aku mengumumkan, kompetisi resmi dimulai. Bisa berlatih tanding The dengan film Sekte was Wuji, translated Deng Xianbin yang and peringkat teratas. narrated by M-Media. Aku khawatir untuk sampah sepertimu. Ini adalah momen paling mulia dalam hidupmu. Aku adalah seseorang yang menghargai wanita. Awalnya aku ingin mengundangmu ke kamarku malam ini sebagai tamu. Tapi kau tidak hanya tidak menghargainya, kau berulang kali terus mendesak. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Tahan. Kau orang tak bernama. Dari lubang mana kau merangkak keluar kali ini? Dia adalah murid terkuat Sekte Lingshan kita. Bisa buat gendang ilahi Suan Ming mengakui sebagai tuannya. The film Orang was lemah ini, translated genderang and ilahi Suan Ming narrated by mengakuinya M-Media. sebagai tuan. Menurutku genderang sektemu harus diambil kembali dan diperbaiki dengan benar. Serahkan saja padaku, Lin Feng, murid baru di sekte itu. Belum lama ini. Datang dan menemui Anda. Mengapa Lin Feng menerima tantangan itu? Meskipun dia seorang jenius, sulit untuk mengkompensasi cacat dantiannya yang rusak. Nilai kekuatannya saat ini bahkan tak layak ikut bertanding. Berkompetisi secara sembrono hanya akan menyebabkan Deng Xianbin membantainya. Benar. Lin Feng baru bergabung dengan Sekte Lingshan beberapa hari yang lalu. Pertandingan ini masih terlalu berbahaya baginya. Kau bilang, kau baru bergabung beberapa hari yang lalu. Kurang dari 3 hari. Baru mulai 3 hari yang lalu, aku melihatmu, orang lemah ini, belum juga kuasai kultivasi kikan. 2 orang tadi adalah sampah. Dan kau adalah jet tempur di antara sampah. Aku juga tidak berpikir kau sekuat itu. Untuk individu picik sepertimu, bisa habisi 20 dari mereka sekaligus. Tanpa sedikit pun berkeringat. Kalau begitu aku akan diam saja. Dan mengalahkanmu. Ekspresi sombong di wajahmu itu sungguh menjengkelkan. Lin Feng sebenarnya dengan tangan kosong memblokir serangan Deng Xianbin. Tidak hanya itu, menilai dari kekuatannya, Lin Feng bahkan sedikit menekannya. Bagaimana mungkin Deng Xianbin berada di alam tahap inti emas? Tingkat kultivasi mereka terpaut jauh. Menurut perkembangan plot normal, Lin Feng mestinya sudah hancur sejak lama. Mungkinkah dia memiliki aura protagonis? Bagaimana ini bisa terjadi? Serangan telapak tangan barusan itu, aku menggunakan kekuatan penuhku, tapi aku masih ditekan olehnya. Di antara tumpukan orang lemah ini, kaulah satu-satunya yang membuatku serius. Namun, saat aku menghunus pedangku, kau sudah akan menjadi mayat. Wuji Divine Palm hanyalah jurus peringkat hitam andalan Deng Xianbin. Jurus pedang misterius tanpa nama adalah jurus pembunuh pamungkasnya, katanya. Tiap orang yang lihat jurus pedangnya The telah film was dibunuh olehnya. translated Tidak and ada yang selamat. narrated by Hari ini, M-Media. aku akan menggunakan darahmu untuk memberi makan pedang badaiku. Apakah ini pedang badai? Dari Demacia. Bagaimana bisa ada di tangannya? Pedang badai. Tidak buruk. Pedang ini terbuat dari es misteri dingin ekstrem, mengandung kekuatan mengerikan. Kekuatan Demacia. Pedang ini harus meminum darah saat dihunus. Jika tidak, ia tidak akan pernah kembali ke sarungnya. Legenda mengatakan seniman bela diri terkuat, Garen, gunakan pedang ini menyergap jungler di semak. Dengan skill tipuan pamungkasnya, ia menyapu seluruh benua Demacia. Legenda mengatakan pedang ini di semak-semak dapat melepaskan kekuatan yang sangat besar. Bahkan tanpanya,
Cukup untuk membelah Lin Feng. Kalau begitu Lin Feng dalam bahaya besar, bukan? Demacia sudah ada di sini. Aku datang. Kak senior, hati-hati. Tidak mungkin. Dengan dorongan kekuatan Demacia, pedangku tak terkalahkan. Kultivator Golden Corpul bisa kubunuh seketika. Kenapa kultivator pembentukan fondasi sehebat itu? Mungkinkah dia diam-diam mengirim keranjang buah kepada penulis naskah? Itu adalah tubuh pedang abadi. Tidak mungkin. Bahkan Kaisar Agung kuno Lin Zhen Zikhao membutuhkan waktu puluhan tahun untuk awalnya membuktikan alam itu. Lin Feng sebenarnya dalam waktu kurang dari 3 hari capai puncak yang belum pernah ada. Dia tak lagi sekadar jenius. Dia hanyalah monster. Energi spiritual yang begitu mendominasi, menekanku hingga tak bisa bergerak. Monster macam apa dia? Ini adalah seni pedang kekacauan. Efek dari lapisan ke-30. Ditambah, menggunakan senjata ilahi sebagai dantian. Tubuh pedang abadi yang ditempa. Setara penyempurnaan tubuh tahap inti emas. Pukulan bagus. Terlalu kuat baru 3 hari. Dan dia sudah sekuat itu. Sejak awal kekacauan, aku belum pernah melihat murid yang begitu luar biasa. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, kultivasinya mungkin akan melampaui semua orang suci di benua reruntuhan ilahi. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kau begitu mudah menahan badai 10.000 pedangku? Aku ingin kau mati. Tunggu. Kalah ya harus mengaku. Kemarahan yang tidak kompeten tidak berguna. Pertandingan hari ini, Sekta Wujiku mengakui kekalahan. Namun, Lin Feng, jangan terlalu senang dulu. Cepat atau lambat, seorang murid dari Sekta Wujiku akan menghancurkanmu sampai mati. Saya, Lin Feng, pasti akan menemani Anda sampai akhir. Ini buruk. Sek Qingshan kami akan tertimpa bencana. Malapetaka bintang iblis telah turun. Bencana besar telah tiba. Untuk menghentikan malapetaka ini, saya harus menemukan cara untuk mengolah tubuh pedang abadi tertinggi. Bicaralah. Di mana Lin Feng? Lin Shan. Sekta. Lin Feng. Kita bertemu lagi. Salam, Ketua Pavilion. Lin Feng dari Sekta Lingshan, memohon audiensi. Saya, Lin Feng. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tentang apa ini? Saya ingin meminjam kuali dari Pavilion Harta Karun Pil untuk memurnikan pil asal kembali 5 organ. Pil pengembalian asal 5 organ. Resep pil asal kembali 5 organ ini telah lama hilang. Hanya Kaisar Pil kuno, Dong Guanji, yang mengetahuinya. Meski ku pinjamkan kuali obat ini padamu, itu tidak akan berguna. Immortal kura-kura. Apakah Anda minum afrodisiak dan merusak otak Anda? Membawa orang tak dikenal seperti Imin ke sini untuk pamer dan mencari perhatian. Resep pil Dong Guanji bermasalah. Itu kehilangan satu bahan surgawi dan harta duniawi, kekurangan yin dan yang, dan saya telah memperbaikinya dengan menambahkan satu bahan teresep, rumput darah kilin. Itu akan membuat efek dari pil 5 organ pengembali asal sangat meningkat. Ini adalah resep pilnya. Silakan lihat. Anda punya nyali besar. Berani-beraninya mengambil resep pil palsu dan mencoba menipu Master Pavilion ini. Ini ditulis sendiri oleh saya. Bagaimana mungkin itu palsu? Ini adalah apa yang saya lihat dalam hidup saya. Resep pil paling agung. Tidak disangka. Dalam hal keterampilan memurnikan pil, melampaui Kaisar Pil kuno Dong Guanji. Tapi itu tidak masalah. Saya sudah mengatakan resep ini palsu. Saya hanya perlu menyimpannya. Dengan begitu, jika saya diam-diam memurnikan pil pengembalian asal 5 organ ini, saya bisa melampaui Dong Guanji. Ketua Pavilion,
Katanya dia dulu diakui sebagai putra ilahi. Memiliki takdir surgawi. Tak mungkin dia menipumu pakai resep palsu. Penjaga, usir penipu ini dari pavilion harta karun pil. Tunggu. Orang tak dikenal, baji yang kecil. Berani sekali di hadapan Master Pavilion Pil memamerkan keterampilan rendahan Anda. Tahukah Anda, The film was kedua murid penegak translated hukum ini and berada di tahap inti narrated by emas. M. Hari Media. ini, bahkan jika Anda punya saya, Anda tak bisa lari dari pavilion harta karun pil saya. Saya ingin melihat trik apa lagi yang Anda miliki. Meskipun Anda ingin merebut resep pil 5 organ pengembali asal ini, Anda tidak akan bisa memurnikannya. Kematian sudah dekat. Berani bertingkah misterius di depan Master Pavilion. Master Pavilion memurnikan pil 5 organ pengembali asal, membutuhkan wadah kelas tertinggi, kuali kaca api ungu. Juga membutuhkan jiwa seperti Kaisar Abadi, untuk menempa dan memadukannya. Jika saya tidak salah, Anda hanya memiliki akar spiritual tingkat rendah. Meskipun Anda berkultivasi selama 50 tahun, Anda hanya akan menjadi alkemis tingkat rendah. Omong kosong. Ketika orang tua ini masih muda, saya adalah seorang jenius muda. Akar spiritualnya kini bahkan lebih hebat. Semakin tua, semakin kuat. Saya adalah Master Pavilion harta karun pil ini. Itu karena kekuatan saya. Master Pavilion, berhentilah keras kepala. Saya lihat akar spiritual Anda lemah. Jika Anda tidak percaya, lihatlah sendiri. Sekecil ini. Jangan lihat. Ini akibat saya baru mencicipi beberapa pil. Tubuh saya tidak sehat, jadi sementara ini pendek. Biasanya panjang. Jika saya tidak salah menebak, itu pil cambuk spiritual 8 harta karun kan. Ketika saya memurnikan obat rahasia ini, sama sekali tidak ada orang lain yang melihatnya. Melihat kondisi akar spiritual Anda yang layu, saya bisa menebak bahwa Anda meminum pil cambuk spiritual 8 harta karun. Obat spiritual ini berasal dari formula pil kuno. Bagaimana kau bisa tahu? Kau cuma beruntung, seperti kucing buta dapat tikus mati. Kau kebetulan menebak dengan benar. Saya kira Anda hanya melihat paruh pertama gulungan itu, dan paruh kedua adalah deduksi Anda sendiri. Bagaimana kau tahu? Monster macam apa kau ini? Alasan Anda memiliki gejala ini. Dia cuma melihat separuh kekuatan pertama, sedangkan paruh kedua berisi satu bahan obat paling penting. Anda tidak mengetahuinya, jadi semakin Anda meminumnya, semakin akar spiritualnya dilawan, menjadi semakin pendek. Pahlawan muda Lin. Kau harus menyelamatkanku. Baiklah. Ada cara untuk memulihkan energi Anda. Dermawan, tolong cepat bicara. Ini adalah pil kekacauan 3 yang disempurnakan dengan metode kekerasan dan yang ekstrim. Anda salah meminum pil spiritual itu, mengakibatkan penumpukan racun yin di tubuh Anda, dan pil kekacauan ini bisa menetralkan racun yang terkumpul di tubuh Anda. Terlebih, alirkan meridian Anda terbalik untuk mengeluarkan racun dan memulihkan energi yang itu mungkin membantu Anda menembus alam. Ini terlalu menakjubkan. Dalam sekejap mata, akar spiritual ketua pavilion membengkak dan naik dengan cepat, seperti tongkat emas murid kesayanganku, Sun Wukong, berdiri tegak dan tak terhentikan. Ini terlalu luar biasa. Dermawan, kau benar-benar orang tua keduaku. Master Pavilion, sekarang, bisakah saya meminjam tungku pil Anda? Segala sesuatu di pavilion harta karun pilku bisa kau gunakan dengan bebas. Akhirnya, saya sudah memurnikannya. Tidak. Bencana besar sedang mendekat. Saya harus segera kembali ke Sakti Lingsan. Murid, meskipun pil 5 organ pengembali asal dapat mempercepat aliran di dalam meridianmu dan secara instan memadatkan energi spiritual. Ketika mencapai ekstrem, hal-hal sering berbalik arah. Begitu kau tidak bisa menahan tekanan energi spiritual yang menyatu, pil pedang akan hancur.
pada saat itu, kau juga akan hancur. Oleh karena itu, kau harus berhati-hati saat memahami. Murid mengerti. Meski Lin Feng memakai banyak energi spiritual di tubuhnya demi peredaran meridian, jarak pemurnian tubuh pedang abadi tertinggi. Seperti kunang-kunang di bawah bulan terang. Tak terjangkau. Apa? Dia sungguh memakai ranah seni pedang kekacauan untuk menarik energi spiritual langit dan bumi. Sepertinya dia telah mencapai ranah penyempurnaan agung tubuh pedang abadi. Lonceng Jankian berbunyi. Sekte dalam bahaya mendesak. Murid. Ini adalah saat bagimu untuk memurnikan momen krusial untuk tubuh pedang The film abadi was tertinggi. translated Kau harus and berkonsentrasi narrated penuh. by Jangan M sampai Media. terganggu. Sekta Lingshan. Kau pikir susunan pelindung sekta lemah ini cukup? Bisa menghentikanku? Kultivasi naga hitam ini terlalu tinggi. Susunan pelindung sekta yang kita pasang sudah retak karena guncangan. Gawat, sebuah celah telah muncul di susunan pelindung sekte. Naga jahat menyerang, akibatnya mengejutkan. Aku khawatir. Sekte Lingshan sedang menghadapi kehancuran. Apakah langit hendak meniadakan sekte Lingshanku? King Hei, Untungnya, kau tiba tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Formasi pelindung sekte hanya bisa bertahan selama setengah jam. Begitu energi spiritual kita habis, naga jahat itu akan menelan kita semua. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang bisa menentukan sekte Lingshan? Hidup atau mati sekarang? Mungkin hanya Lin Feng. Tidak. Tubuh saya penuh dengan energi spiritual berlebihan. Inti pedang tidak bisa lagi menahannya. Apa yang bisa menentukan sekte Lingshan? Hidup atau mati sekarang? Mungkin hanya Lin Feng. Lin Feng, Selama kau menyerahkan Lin Feng, sekta Lingshan pasti akan aman dan sentosa. Jika tidak, aku akan habisi semua. Tidak menyisakan sehelai rumput pun. Susunan pelindung sekta tidak bisa lagi bertahan jika kita tidak menyerahkan Lin Feng. Sekta Lingshan benar-benar akan dimusnahkan. Omong kosong apa yang kalian ucapkan? Lin Feng adalah murid sekte Lingshanku. Jika ada yang berani menyentuhnya, mereka harus melewati aku, King He, dulu. King Hei, kami juga tidak menginginkan ini. Tapi kekuatan naga jahat ini sudah mencapai alam abadi surgawi. Kekuatannya tak terduga. Bahkan jika ketua sekte keluar dari penasingan, aku khawatir dia tidak akan menjadi tandingannya. Ini juga merupakan tindakan terakhir. Ketua, sekte Lingshan kami sekte lurus dan terkenal. Jika masalah mengorbankan seorang murid sekte kepada naga jahat tersebar, sekte kita pasti kehilangan prestis dan sulit menempatkan diri di benua runtuhan ilahi nanti. Benar, kakak senior adalah putra ilahi dari sekte Lingshan. Dan, terlebih lagi, harapan sekte. Kita tak bisa berkompromi dengan naga jahat. Apa yang kau tahu? Bagaimana kalian bisa menginterupsi diskusi tetua? Kalian sekelompok domba hitam. Demi Lin Feng belaka. Apakah kalian akan meninggalkan seluruh sekte? Di dantian saya, retakan pada bilah pedang semakin banyak. Para tetua yang terhormat, saat ini, sekte kita berada di persimpangan kritis hidup dan mati. Semua murid harus siap untuk mengorbankan diri kapan saja. Pengorbanan individu demi kebaikan bersama. Sebagai mantan putra ilahe, Lin Feng, pada saat ini, dia seharusnya maju dan memberi contoh. Bukankah begitu? Benar, bagus sekali. Memang ada kebenaran dalam kata-kata ini. Logika dan ajaran sesat macam apa ini? Mengorbankan kakak senior. Ini bukti sekte Lingshan kita tidak kompeten. Li Siwen, aku rasa kau punya niat jahat. Kau ingin mencelakai kakak seperguruanku. Ya, Li Siwen, apa sebenarnya niatmu? Penjaga, tangkap para pengkhianat ini untukku. Hanya seorang murid inti biasa. Namun kau berani membuat masalah. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Aku memegang token Master Sekte. Token itu mewakili Master Sekte.
Mengapa kalian tidak membungkuk? Salam, Ketua Sekta. Kenapa token ketua sekte ada padanya? Token ini kucuri saat Master Sekte sedang menyepi. Seperti yang diharapkan, itu berguna. Guru, pasti ada yang aneh dengan token ini. Mengapa kami harus berlutut? Ini aturan besi sekte Lingshan sejak 1000 tahun lalu. Pemegang token ini bisa memerintah sekte. Bangun. Terima kasih, Ketua Sekta. Terima kasih, Ketua Sekta. Kau benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Kau hanya harus memihak pada si lemah yang menjadi putra ilahi melalui tipuan. Dulu saat kompetisi, jika aku tidak ceroboh dan lalai, dia pasti sudah kupukuli sampai mati sejak lama. Kakak seperguruanku berbakat luar biasa. Bagaimana mungkin orang hina sepertimu bisa dibandingkan? Gadis bau, tunggu sampai si lemah itu muncul. Akan kubiarkan kau melihat sendiri. Tak mungkin kutunggangi seperti binatang biasa. Penjaga, eksekusi para pengecut ini di tempat. Gantung mayat mereka di puncak sekte. Sebagai peringatan bagi yang lain. Kau membawa bencana bagi sekte. Murid-murid sekte kita yang tak terhitung jumlahnya mati secara tragis di tangan naga jahat itu. Namun kau tetap berdiri di sini. Sak benar. Tidak tahu malu. Lin Feng, The kau film adalah was murid dari sekte Lingshan. translated and narrated by Tapi M bencana ini Media. disebabkan olehmu. Jika ingin menghentikan korban tak bersalah, satu-satunya cara kita adalah mengirimmu keluar. Ya, Lin Feng. Naga Asuri kekacauan itu licik secara alami. Apakah Anda pikir mengirim saya bisa menjamin keamanan sekte? Tugas mendesak sekarang adalah agar semua orang bersatu dan melawan naga jahat itu bersama. Kau pembawa sial, kau telah merugikan sekte seperti ini. Dan kau masih berbicara omong kosong. Aku malu padamu, Lin Feng. Jika kau takut mati, katakan saja. Jangan bertele-tele di sini. Lin Feng ini tak lagi takut hidup dan mati. Saya hanya mengingatkan semua orang agar tak terperangkap skema penjahat itu. Menurutku kau, si lemah ini, hanya mencoba mengulur waktu. Penjaga, eksekusi si lemah ini di tempat untukku. Kirim mayatnya ke naga jahat itu. Tidak mungkin Lin Feng tidak butuh setengah jam untuk menyempurnakan tubuh pedang abadi tertinggi. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku memegang token Master Sekte. Lin Feng, kau silamat. Kau berani menentang sekte, benarkah begitu? Lin Feng, bahkan jika kau memiliki kemampuan setinggi langit, di hadapan Master Sekte, kau hanyalah seekor semut. Lin Feng, token Master Sekte ini adalah benda suci yang sakral. Jika kau berani melawan sedikit pun, kau menentang seluruh sekte. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Murid pemberontak, beraninya kau tidak menghormati guruku. Mengapa Tieshan memanggil Lin Feng guru? Sebelumnya, dia dibimbing kakak seperguruan. Orang sejati Tieshan menembus alamnya. Jadi dia ingin kakak seperguruan jadi gurunya. Juga selamat, guru, mulai sekarang. Anda punya satu cucu murid lagi. Guru, muridmu terlambat. Jangan asal panggil siapapun mastermu. Guru sehari adalah ayah seumur hidup. Sejak kau membuat akar spiritualku kokoh, kau adalah guruku. Murid pemberontak, cepatlah minta maaf pada leluhur bela diri. Orang tua bangka, Tieshan, kau berani memukulku. Aku memukulmu. Hari ini, aku akan datang untuk sekta Xiao Yao, untuk membersihkan sekta. Aku memegang token ketua sekte. Beranikah kau menentang sekte? Kenapa kau tidak cepat berlutut? Orang tua bangka, bukankah kau tadi cukup sombong dan angkuh? Ayolah. Hari ini, aku akan membuat kalian para pengkhianat terkubur bersama sampah ini. Ini adalah tanda naga Asuri kekacauan. Saya bilang, bagaimana bisa Anda tiba-tiba begitu terang-terangan? Jadi Anda adalah pengkhianat yang menghasut sekte itu. Tato naga hitam. Li Siwen, bagaimana bisa sekta Xiao Yaoku menghasilkan sampah sepertimu? Cara yang cerdik untuk mengalihkan kesalahan. Kau pengkhianat yang melukai sesama murid. Kita hampir saja tertipu oleh tipuanmu. Li Siwen, jika bukan karena Lin Feng, robek topenmu, buktikan dia tidak bersalah. Kami pasti sudah dituduh secara salah. Hari ini aku akan melucuti tulang abadimu, memutus akar spiritualmu, dan melarangmu berkultivasi selamanya. Para tetua yang terhormat, itu semua karena naga jahat itu mengancamku. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan lagi, para tetua. Lin Feng, bukankah kau putra ilahi? Mohonlah pada mereka.
Beri aku kesempatan. Aku pasti akan menjadi orang baik. Beri aku kesempatan. Aku akan membalas budi Sekte Lingshan. Lin Feng. Di dunia kultivasi, ada berbagai macam eliksir. Tetapi tidak ada obat untuk penyesalan. The film was translated and narrated by M Media. Tidak bagus. Formasi telah hancur. Ini sekumpulan semut. Beraninya kau halangiku pakai sihir rendah. Aku akan menembus susunan sihirmu. Ini seperti menusuk kertas jendela. Begitu mudah. Sekte Lingshan sungguh tidak punya siapa-siapa yang bisa bertarung. Apakah Anda baik-baik saja? Kekuatan naga jahat ini luar biasa. Aku takut walau Kaisar Agung Abadi Lin Jinxiao hadir. Dia tidak akan menjadi tandingannya. Murid, segera bawa kakak dan adikmu pergi lebih dulu. Tidak. Saya ingin membunuhnya sendiri. Aku janji akan belas Sekte Lingshan sampai mati. Teman lama, kita bertemu lagi. Kau benar-benar punya kehidupan yang sulit. Setelah berubah menjadi abu dan asap, kau mengandalkan jiwamu yang kuat dan hidup kembali. Tapi sekarang, kau cuma debu di tahap pembentukan fondasi. Binatang. Mencapai Dao Agung bergantung pada menyelamatkan makhluk-makhluk dari 3 alam dan belas kasih yang timbul darinya. Bukan pada pembantaian seperti milik Anda. Belas kasihan. Kalau begitu berlututlah. Doa yang tulus mungkin selamatkan hidupmu. Mati. Murid, Ya ampun, ini terlalu mengerikan. Apakah ini kekuatan alam abadi langit? Hanya dengan menggerakkan jari, dia bisa memutar langit dan bumi. Di hadapan kekuatan yang begitu menakutkan, Lin Feng hanya lalat capung menggoyang pohon. Aku khawatir, dia bahkan belum mendekatinya sebelum terguncang menjadi debu oleh fluktuasi energi spiritual. melihatnya seperti ini, kakak senior benar-benar dalam bahaya besar. Lin Feng, seekor semut tidak bisa menjatuhkan gajah. Kau seharusnya patuh menghancurkan kultivasimu dan berikan jiwamu padaku. Mungkin saja, aku bisa meninggalkan mereka dengan mayat utuh. Saya tidak akan membiarkan Anda berhasil. Bebek mati dengan paruh keras kepala. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Jarak antara kau dan aku seperti dipisahkan oleh beberapa kekosongan. Apa kau benar-benar berpikir bisa membunuhku? Delusi. Tekanan yang begitu mendominasi, rasanya langit dan bumi bergetar dan terdistorsi. Serangan ini bisa hancurkan kultivator tubuh. Di tahap inkarnasi, Guru, apakah aku baru saja bergabung dengan sektemu hanya untuk mengantarmu pergi pada akhirnya? Semakin lama semakin menarik. Aku pikir dengan menekan alamku, dengan mudah, aku bisa hancurkanmu jadi debu. Aku tidak menyangka, aku masih meremehkanmu. Apa? Saya baru saja melepaskan kekuatan penuh dari tubuh pedang abadi tertinggi. Dia masih hanya menekan alamnya. Penekanan kekuatan spiritual yang begitu kuat, kepalaku hampir pecah. Lin Feng, kakak seperguruan, murid. Lin Feng kini bersatu dengan pedang pembunuh naga. Sekarang setelah tubuh pedang hancur, itu berarti gantiannya rusak parah. Aku takut dia tidak akan hidup lama. Guru, aku akan melawanmu sampai mati. Guru, bisakah kalian butiran debu berhenti gelisah? Lin Feng, kau masih hanya lumpur dari selokan bau. Ditakdirkan untuk tidak berguna. Mengapa tidak? Berikan jiwamu padaku. Untuk membantuku mencapai jalan agung. Adik junior, cepat pergi. Jangan pedulikan saya. Cepat pergi. Jangan sakiti kakak seperguruanku. Cepat pergi. Yingqi berjanji jaga kakak seperguruanku. Lin Feng, kau sangat setia pada cinta. Adik seperguruan.
Adik seperguruan. Adik seperguruan. Ini salah kakak seperguruan. Aku mencelakakanmu. Adik seperguruan. Melihat kau memohon padaku, aku akan mengembalikannya padamu. Lin Feng, dulu, kau adalah dulu Kaisar Agung. Di kehidupan ini, kau menangis karena cinta. Benar-benar memalukan. Di antara segudang kata di dunia, hanya kata cinta yang paling mematikan. Sekarang, aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali. Seperti yang diharapkan, kau tahu yang terbaik, mengetahui bahwa berjuang itu sia-sia. Menunggu kematian adalah pilihan terbaikmu. Ribuan derita, 100 hayat penuh luka. Abadi dan fana. Dalam sekejap mata, memasuki dunia fana. Orang-orang tiada, nafsu kosong. Lihatlah langit dan bumi. Lihatlah diri sendiri. Lihatlah makhluk hidup. Apel, kau benar-benar mengkultivasi. Niat pedang tak terukur, segalanya bisa jadi pedang. Mustahil. Aku sudah menghancurkan dantiannya. Dia sudah diambang kematian. Bagaimana dia mengkultivasi niat pedang tak terukur? Bermain misterius. Kini juga, kau lenyap jadi abu. Satu tebasan. Guisu. Lin Feng, Lin Feng, jangan senang terlalu cepat. Aku ceroboh barusan. Yang baru saja kau kalahkan hanyalah salah satu proyeksiku. Aku akan kembali. Aku harus mengambil jiwamu. Jiwa ilahi Yingqi sudah melayang ke Sungai Bintang. Keberadaannya tidak diketahui. Sulit dibangkitkan meski berhasil ditemukan. Dikatakan bahwa di benua reruntuhan ilahi, di alam lain, di tempat itu, ada cara membangkitkannya. Aku tetap harus pergi dan mencoba. Murid. Guru dan kakak seperguruan Lingxi. Aku serahkan mereka padamu untuk diurus. Guru, mohon tenang. Kami akan merindukanmu. Lin Feng, aku dengar benua di dimensi lain telah mengumpulkan banyak binatang iblis jahat. Kau harus ekstra hati-hati. Tenang saja, kakak seperguruan Lingxi. Aku pergi.